Hai semua, perkenalkan nama saya Dr. Gigi Luciferina. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang prosedur bleaching internal. Langsung saja kita simak bersama ya. Sebelum masuk pada penjelasan tentang prosedur bleaching internal, kita harus ketahui dulu apa yang dimaksud dengan bleaching internal. Bleaching internal atau biasa disebut juga dengan bleaching intrakoronal atau bleaching pada gigi non-vital adalah prosedur yang ditujukan untuk kasus pada gigi yang mengalami perubahan warna dari dalam gigi atau disebut juga dengan diskolorasi intrinsik. Perawatan ini dilakukan dengan memberikan bahan bleaching yang diaplikasikan pada mahkota atau koronal gigi yang telah dilakukan perawatan saluran akar. Kemudian, apa saja sih yang menyebabkan terjadinya perubahan warna dari dalam gigi? Yaitu yang pertama adalah pendarahan yang terjadi di dalam gigi karena trauma. Riwayat trauma atau benturan gigi pada pasien dapat menyebabkan pendarahan dari dalam ruang pulpa yang tertahan dinding dentin maupun saluran akar, sehingga dapat menyebabkan diskolorasi seperti pink spot yang terlihat pada permukaan gigi. Yang kedua adalah degradasi pada jaringan pulpa yang tertinggal karena perawatan saluran akar sebelumnya. Jaringan pulpa yang tertinggal secara bertahap akan mengalami degradasi sehingga menyebabkan diskolorasi. Oleh karena itu, ketika melakukan preparasi akses kavitas, seluruh jaringan pulpa termasuk tanduk pulpa harus diikut sertakan agar tidak ada pulpa yang tertinggal dan mencegah dari retensi sealer obturasi. Yang ketiga adalah pewarnaan dari beberapa bahan endodontik yang diaplikasikan pada gigi yang memiliki riwayat perawatan saluran akar. Contohnya adalah bahan medikamen intrakanal yang berbasis fenol atau iodoform yang diaplikasikan pada saluran akar akan berkontak langsung dengan dentin pada waktu yang cukup lama. Kemudian terjadi penetrasi dan oksidasi sehingga menyebabkan diskolorasi. Selain itu, bahan sealer yang menempel pada jaringan pulpa yang masih tertinggal di ruang pulpa, terutama yang mengandung komponen metalik, akan menyebabkan degradasi, sehingga terjadi perubahan warna dari dalam gigi. Sekarang, kita beranjak pada bahan bleaching yang telah banyak digunakan untuk prosedur bleaching internal. Antara lain adalah hidrogen peroksida dengan persentase 1,5% dan 35%. Kemudian juga ada karbamid peroksida dengan persentase 10% dan 35%. Juga ada bubuk sodium perborat yang dicampurkan dengan larutan dengan rasio 2 mg banding 1 ml. Larutan yang dapat digunakan bisa menggunakan larutan salin, air hangat, atau cairan anestesi. Pada prosedur bleaching internal terdapat dua teknik yang dapat digunakan, yaitu pertama adalah in-office bleaching technique. Teknik ini dikerjakan di tempat praktek dokter gigi dan menggunakan bahan bleaching cairan hidrogen peroksida 35%. Kemudian diaplikasikan di dalam koronal gigi dan selanjutnya diberikan instrumen yang menghasilkan panas untuk mengaktifasi proses oksidasi. Teknik ini tidak direkomendasikan karena penggunaan suhu tinggi yang dihasilkan dari proses oksidasi berpotensi menyebabkan resorpsi servikal akar gigi. Selanjutnya adalah walking bleach technique. Teknik ini merupakan teknik yang menggabungkan in-office teknik dan out-office prosedur. Teknik ini tidak menggunakan suhu, hanya menggunakan bahan bleaching yang diaplikasikan di dalam koronal gigi. Selanjutnya akan terjadi proses oksidasi yang terjadi secara perlahan di dalam gigi dan dapat diulang pada periode 1 minggu sampai mencapai perubahan warna yang diinginkan. Sebelum melakukan bleaching internal, pasien terlebih dahulu perlu kita berikan penjelasan mengenai prosedur yang akan dilakukan, yang meliputi biaya perawatan, efek samping yang dapat terjadi, kegagalan dan komplikasi tentang penggunaan bleaching, dan kemungkinan hasil yang akan dicapai. Kemudian dilakukan
dilakukan penandatanganan inform konsen atau persetujuan tindakan. Setelah itu, kita masuk pada prosedur bleaching internal. Pada video kali ini, prosedur bleaching internal yang akan dijabarkan adalah menggunakan teknik working bleach. Selanjutnya, gigi yang akan dilakukan bleaching internal dilakukan pencatatan warna. Gigi sebelumnya telah dibersihkan, bisa menggunakan rotary brush dan pumais. Kemudian dicocokkan dengan warna menggunakan shade guide. Pada kasus ini, gigi yang akan dilakukan bleaching internal adalah berwarna C4, yang akan dirubah menjadi lebih terang seperti gigi yang di sebelahnya dengan warna A2. Gigi yang akan kita lakukan bleaching internal perlu diukur batas tepi insisal sampai dengan cervicoenamel junction dengan menggunakan properiodontal pada bagian labial ataupun proximal. Tujuannya adalah untuk mengetahui kedalaman cervicoenamel junction pada bagian dalam koronal, sehingga dapat secara presisi menempatkan bahan cervical barrier yaitu 2 mm di bawah cervicoenamel junction. Cervical barrier ini bertujuan untuk melindungi bagian saluran akar yang telah diobturasi dan ligamen periodontal, sehingga terhindar dari rembesan atau difusi dari bahan bleaching. Kita mulai masuk pada tahapan prosedur bleaching internal. Sebelumnya, gigi terlebih dahulu dilakukan isolasi daerah kerja menggunakan katedral. Kemudian dilanjutkan pembuatan akses pada bagian koronal dengan membongkar tambalan sementara. Tahap selanjutnya adalah pengurangan bahan pengisi saluran akar atau pita kaca sampai kedalaman 2 mm di bawah cervicoenamel junction untuk memberikan tempat bagi bahan cervical barrier. Pengurangan pita kaca ini dapat menggunakan gauge guiding drill atau pelajar panas yang telah diberikan pada spot. Setelah pita perca terambil sepanjang 2 mm di bawah cervicoenamel junction, selanjutnya perlu dikonfirmasi kedalaman pengurangan menggunakan probe periodontal. Bila sudah sesuai, dapat dilanjutkan dengan pembersihan dinding dalam kavitas menggunakan cairan pembersih kavitas atau larutan aqueous steril, bisa juga menggunakan instrumen sandblast. Kavitas dikeringkan dan diaplikasikan cervical barrier setebal 2 mm mengikuti outline garis cervical. Pada video ini, cervical barrier menggunakan bahan gelas ionomer. Bahan restorasi lain yang dapat digunakan adalah resin modified gelas ionomer. Kelebihan cervical barrier yang menutupi dinding ruang pulpa dibersihkan menggunakan bur atau tip ultrasonik. Selanjutnya, kedalaman cervical barrier dikonfirmasi kembali menggunakan probe periodontal. Kemudian bahan bleaching bubuk sodium perborat dicampur dengan air steril atau salin dengan perbandingan 2:1 hingga terbentuk konsistensi seperti pasta krim. Selanjutnya, sodium perborat diaplikasikan pada kavitas dengan mengarahkan ke dinding labial dan hindari aplikasi pada kavitas yang mengarahkan ke saluran akar. Tujuannya agar tidak terjadi kebocoran lewat lateral kanal atau kanalikuli ligamen periodontal. Cotton pellet diletakkan di atas bahan bleaching sebagai separator. Aplikasi separator ini perlu disesuaikan dengan instruksi penggunaan dari masing-masing bahan bleaching. Setelah itu, kavitas ditutup dengan bahan restorasi sementara. Pada video ini menggunakan bahan tempatan sementara kavit. Bahan lain yang dapat digunakan adalah gelas ionomer atau flow composite. Selanjutnya, restorasi sementara dilakukan evaluasi bubble selama 5 menit setelah pemerasan. Jika terdapat bubbles, berarti bahan bleaching terjadi kebocoran, sehingga tumpatan perlu dibongkar dan diulangi prosedur penempatan bahan bleaching sampai pada restorasi sementara. Kemudian, pasien diinstruksikan untuk kembali dalam jangka waktu 1 minggu. Jika perubahan warna belum tercapai, pasien juga dapat dijadwalkan kembali dan bahan bleaching harus diganti pada setiap kunjungan sampai mencapai warna yang diinginkan. Untuk menghindari terjadinya resorpsi servikal akibat bleaching internal, beberapa dokter gigi menggunakan kalsium hidroksida yang ditempatkan pada koronal gigi selama 2 minggu.
Prosedur ini dilakukan ketika perubahan warna telah dicapai dan bahan bleaching telah dikeluarkan untuk diganti dengan kalsium hidroksida. Selanjutnya, gigi yang telah mencapai warna yang diinginkan dapat dilanjutkan dengan restorasi akhir. Bahan yang direkomendasikan untuk prosedur bleaching internal adalah restorasi resin komposit. Sekian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.